Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B yang mana beranggotakan saya sendiri, Pofi Haifa Azaria, Anika Nadra Hamidah, Mesya Syifa Putri Insani, Ragita Mulyani, Mutiara Afifah, Amanda Nurhafitri, Hidayatullah. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu cara penggunaan CN3D pada NCBI dan juga aplikasi Chimera dalam visualisasi 3D protein. Untuk langkah yang pertama, kita masuk ke web NCBI. Lalu kita ubah al database menjadi protein. Dan ketik protein yang akan dicari yaitu 1-SMD. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, berapa jumlah database keseluruhan dari enzim? Yaitu berjumlah 5 database, yang mana jumlah database pada spesies di sini hanya tertera pada hewan, yaitu berjumlah 5. Pertanyaan kedua yaitu sumber database-nya dari PDB dan Uniprot KB atau Swissprot. Selanjutnya, untuk genetik kompartemen di protein 1-SMD ini tidak ada genetik kompartemennya. Selanjutnya, saya serahkan ke rekan saya, yaitu Regita Mulyani. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat panjang dari asam amino pada protein 1-SMD. Untuk melihat panjangnya ada di bagian pertama, yaitu 496 asam amino. Selanjutnya untuk melihat fungsi masing-masing dari asam amino, kita klik yang bagian pertama, chain A amilase. Lalu kita scroll ke bawah. Di bagian site, pada protein 1-SMD terdapat 3 fungsi. Yang pertama sebagai situs aktif, lalu yang kedua sebagai co-binding site atau pengikat ion. Lalu yang ketiga di bagian bawah sebagai situs katalik. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salsabila Nurhidayati. Baiklah, untuk materi selanjutnya itu kita akan mengetahui format FASTA dari enzim tersebut. Pada bagian atas terdapat kata FASTA, lalu kita akan mengklik pada kata tersebut. Nah, berikut akan ditampilkan format FASTA dari enzim dari protein tersebut. Lalu untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Syifa. Pak Syifa dipersilakan. Baiklah, untuk selanjutnya kita ke identify conserved domain. Nah, di sini kita bisa melihat klasifikasi dari protein tersebut beserta detail dari familinya. Nah, di sini klasifikasi proteinnya adalah dari famili alpha amilase famili protein. Nah, untuk superfamili ada di bawah. Yang superfamili. Di sini ada penjelasan detail mengenai family dari superfamily dari protein tersebut, yaitu ada alpha amilase catalyc domain.
Selanjutnya untuk grafik bisa ke sebelumnya lagi. Mungkin sebelumnya lagi. Di sini kita untuk melihat grafik dari Gen A mungkin bisa diklik grafik tersebut. Nah, di sini akan terdapat grafik dari Gen A amilase yang lebih detail lagi. Baiklah, untuk selanjutnya untuk materi selanjutnya akan saya serahkan pada rekan saya Anik. Pada Anik. Baiklah, selanjutnya tentang PDB, di mana kita akan mencari protein 1 SMD lewat website PDB. Yang pertama kita buka website PDB tersebut. Lalu klik di pencarian 1 SMD. Lalu di sana terdapat nama proteinnya yaitu 1 SMD atau human salivary amylase. Klasifikasinya yaitu hidrolase atau O-glycosyl. Organismenya yaitu Homo sapiens. Lalu selanjutnya untuk melihat makromolekul kita scroll ke bawah. Di sini terdapat makromolekul yaitu molekul amilase dengan rantai A. Sepanjang melihat small molekulnya kita scroll ke bawah. Pada small molekul terdapat dua ligands. Yang pertama yaitu Ca atau kalsium ion pada rantai B. Yang kedua yaitu kloride ion atau Cl atau klorido ion. Kloride ion pada rantai C. Yang selanjutnya itu ada modifikasi residu. ID-nya PCA dengan rantai A, tipenya itu L-peptide linking. Selanjutnya materi selanjutnya akan dibacakan oleh Unimandar. Pada Unimandar silakan. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat struktur 3D dari protein 1 SMD ini. Bisa di-scroll ke atas. Di samping struktur summary ada bacaan struktur dan kita bisa ngeklik tulisan itu. Selanjutnya di scroll ke bawah. Di paling bawah ada select a different viewers, dari mol kita ganti ke Gsmol. Nah, di sini terlihat struktur 3D dari protein 1 SMD dengan style kartun. Kita juga bisa mengganti stylenya menjadi berbagai macam style, yakni ada backbone seperti ini, dan selanjutnya ada style space fill, dan ada juga style
ball and stick. Nah, selanjutnya kita dapat juga melihat annotation. Bisa di-scroll ke paling atas. Nah, annotation ini merupakan informasi tambahan mengenai mengenai protein 1 SMD atau human salivary amylase, di mana annotation pertama yakni domain annotation itu SCOP atau SCOPE classification dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutiara Viva. Baik, terima kasih kepada Kak Manda. Selanjutnya yaitu sequence. Kita bisa klik sequence. Nah, pada bagian ini kita dapat melihat sequence-nya itu dari skala 0 sampai 450. Selanjutnya yaitu dengan mengubah struktur berbentuk spacefill, tubes, wire, dan lain-lain pada CN3D atau Chimera. Maka pertama kita buka Chimera. Kemudian klik bagian file, lalu fetch by ID. Kemudian klik 1 SMD, lalu enter. Nah, pada bagian ini kita yang dapat melihat yang berubah itu bagian atom atau bagian ikatannya. Nah, kita bisa juga melihat dari berbagai bentuknya dengan klik action. Kemudian atoms atau bonds dapat dilihat dengan bentuk stick seperti itu. Kemudian ada bentuk lain juga, bentuk ball and stick. Selanjutnya ada bentuk lain juga, bentuk sphere. Dan yang terakhir ada bentuk wire. Nah, seperti pada gambar. Selanjutnya kita bisa lihat juga pada CN3D. Kita buka aplikasi CN3D. Kemudian klik file, network load. Kita dapat mengetik 1 SMD, tetapi juga dapat melihat dari PDB. Oke. Nah, dari sini kita juga dapat melihat dengan bentuk lain dengan cara klik style. Kemudian rendering shortcut, dapat dilihat bentuk worms. Kemudian ada bentuk lain juga seperti tubes, seperti pada gambar. Selanjutnya ada bentuk wire. Nah, seperti pada gambar kita dapat lihat. Kemudian ada bentuk ball and stick. Dan yang terakhir ada bentuk spacefill. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi kami pada objek kali ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.